Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ustazah Diah dalam pembelajaran daring tematik kelas 4. Baik, untuk lebih berkahnya pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 4, tema 3, lebih peduli terhadap makhluk hidup, mata pelajaran PPKN. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda dapat memahami hak dan kewajibannya terhadap tumbuhan dan hewan di sekitar. Kemudian yang kedua, Ananda dapat memahami dampak dari sikap tidak bijak terhadap tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, Ananda dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang terhadap tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Soleh dan solehah, maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menjaga semua ciptaannya seperti sungai, lautan, daratan, hutan, dan lain sebagainya, dan melarang untuk merusaknya. Allah menciptakan bumi ini untuk keperluan hidup manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Allah melarang untuk merusaknya, karena akan berdampak buruk bagi semuanya. Hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Nah, teman-teman masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Yuk kita ingat kembali tentang pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Hak akan kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Sikap bijak terhadap tumbuhan. Tumbuhan tidak hanya menghasilkan makanan yang dibutuhkan manusia, akan tetapi tumbuhan juga memiliki banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Di antaranya adalah menghasilkan oksigen. Nah teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menjadikan nasi sebagai bahan pokoknya. Nah, tahukah kalian, untuk mendapatkan sepiring nasi diperlukan proses yang sangat panjang. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, untuk memperoleh sepiring nasi diperlukan waktu sekitar 4 bulan lebih. Nah, lama kan teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu kan bahwa untuk memperoleh sepiring nasi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, sekarang Ustazah mau tanya,
apakah kalian sudah bijak dalam memanfaatkan tumbuhan? Ya, sikap yang baik untuk memperlakukan tumbuhan diantaranya adalah dengan tidak membuang-buang makanan atau mengambil makanan secukupnya. Di sekolah misalnya, ketika kalian makan siang, baik yang catering ataupun yang membawa bekal dari rumah, jangan sampai kalian membuang-buang makanan, karena sikap tersebut termasuk sikap yang tidak bijak terhadap tumbuhan. Kemudian, tidak merusak tanaman. Dimanapun berada, termasuk di sekolah, jangan sampai kalian merusak tanaman. Misalnya, mematahkan ranting, bahkan mencabut tanaman tersebut. Karena hal ini termasuk sikap yang tidak bijak terhadap tumbuhan. Jadi, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak menyia-nyiakannya, mengambil secukupnya, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati kenyamanan lingkungan. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan, namun kita juga memiliki kewajiban untuk melestarikannya. Nah, hak kita terhadap tumbuhan antara lain, yang pertama, memanfaatkannya sebagai bahan pangan. Contohnya padi, gandum, kemudian buah-buahan seperti mangga, jeruk, semangka, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sebagai bahan obat-obatan seperti kunyit, jahe, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sebagai tanaman hias. Contohnya adalah anggrek, anthurium, aglonema, dan lain-lain. Dan yang keempat, sebagai penghasil oksigen. Nah, kita juga memiliki kewajiban terhadap tumbuhan. Di antaranya, merawat tumbuhan dengan baik, kemudian menyiram dan memberinya pupuk, dan menjaga kelestariannya supaya tidak punah. Ketika kita melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan, maka kita akan merasakan dampak positifnya. Antara lain, lingkungan menjadi sejuk dan segar. Kemudian, udara akan menjadi bersih dan sehat, dan lingkungan pun akan menjadi indah dan asri. Sedangkan ketika kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan, maka kita akan merasakan dampak negatifnya. Antara lain, adanya polusi udara. Kemudian udara menjadi panas dan rentan terjadi banjir dan tanah longsor. Sikap bijak terhadap hewan. Kita berhak untuk memanfaatkan hewan, namun kita juga berkewajiban untuk merawatnya. Inilah yang dinamakan hak dan kewajiban terhadap hewan. Misalnya, kita bisa memanfaatkan hewan dengan mengambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun, kita juga harus merawatnya, yaitu dengan cara memberikan tempat berlindung, kemudian memberi makan yang cukup, menjaga kesehatan hewan. Dan untuk hewan-hewan yang hidup bebas, kita tidak boleh mengganggu habitatnya dan tidak boleh melakukan perburuan liar. Soleh dan solehah, siapa di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan? Nah, kalian juga memiliki hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, haknya apa saja? Di antaranya adalah dapat bermain dengan hewan tersebut, kemudian mendapatkan hiburan, dan belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian, kalian juga memiliki kewajiban terhadap hewan tersebut. Di antaranya, memberi makan dan minum yang cukup, membersihkan atau memandikannya, kemudian membersihkan kandangnya. Kemudian ketika ia sakit, kalian juga harus memberinya obat atau memberi vaksin dan memberikan kasih sayang. Dampak ketika manusia melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan adalah yang pertama,
Ketika hewan peliharaan sudah diberi makan dan minum, maka hewan akan menjadi sehat dan tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Kemudian yang kedua, ketika hewan peliharaan sudah dibersihkan atau dimandikan, maka hewan pun akan bersih dari kotoran dan kutu, sehingga lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Kemudian yang ketiga, ketika hewan peliharaan sudah diberikan kandang yang baik dan dibersihkan kandangnya, maka hewan dapat hidup dengan baik, sehingga lingkungan menjadi tertib. Kemudian yang keempat, ketika hewan peliharaan sudah diberi vaksin atau diberi obat ketika sakit, maka hewan akan menjadi sehat dan lingkungan tidak khawatir dengan adanya penyakit menular dari hewan tersebut. Dan yang kelima, ketika hewan peliharaan diberikan perhatian dan kasih sayang, maka hewan tersebut akan menjadi penurut, sehingga lingkungan pun akan hidup dengan damai. Dampak ketika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hewan dan lingkungan adalah yang pertama, ketika hewan peliharaan tidak diberi makan dan minum, maka hewan akan kelaparan dan haus, sehingga akan menimbulkan suara berisik. Kemudian yang kedua, ketika hewan peliharaan tidak dibersihkan atau tidak dimandikan, maka hewan tersebut akan kotor dan tidak sehat, sehingga dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang ketiga, ketika hewan peliharaan tidak diberi kandang yang baik dan tidak dibersihkan kandangnya, maka hewan tersebut tidak akan tidur dengan nyenyak, sehingga akan berkeliaran kemana-mana. Kemudian yang keempat, ketika hewan peliharaan sakit, tidak diberi obat atau tidak diberi vaksin, maka hewan tersebut akan sakit terus-menerus, sehingga dapat menularkan penyakitnya kepada manusia. Dan yang kelima, ketika hewan peliharaan tidak diberi perhatian dan kasih sayang, maka hewan tersebut akan liar dan tidak terurus, sehingga dapat mengganggu ketentraman lingkungan. Contoh sikap tidak bijak terhadap hewan yang hidup di alam bebas adalah yang pertama, melakukan pemburuan hewan secara liar. Dampaknya adalah hewan menjadi punah, kemudian terjadi kerusakan lingkungan. Kemudian contoh yang kedua, merusak habitat hewan. Contohnya monyet, yaitu dengan melakukan penebangan liar. Dampaknya, monyet-monyet yang terganggu habitatnya akan masuk ke pemukiman warga untuk mencari makanan. Monyet-monyet tersebut akan menjadi liar, bahkan bisa menyakiti manusia. Melestarikan hewan langka. Upaya melestarikan hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai warga negara yang baik, maka kita berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hewan langka diantaranya: yang pertama, melakukan kegiatan penangkaran hewan langka. Kemudian yang kedua, menentukan tempat-tempat tertentu sebagai tempat perlindungan hewan langka, seperti Suaka Marga Satwa, cagar alam, taman nasional, dan kebun binatang. Nah, manfaat melindungi hewan langka diantaranya adalah yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan makhluk di bumi tetap berjalan baik. Kemudian yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti kebutuhan bahan pangan dan obat-obatan. Cara menjaga lingkungan. Teman-teman, ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Di antaranya, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan akan menjadi bersih dan terbebas dari penyakit. Kemudian yang kedua, hindari tebang liar. Tebang liar dapat menyebabkan hutan gundul yang akan menyebabkan tanah longsor. Yang ketiga, tidak merusak tanaman di sekitar.
Yang keempat, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Dengan membuang bahan kimia di aliran sungai, maka sungai pun akan tercemar dan ekosistem di dalamnya akan rusak. Dan sungai pun akan menjadi bau. Dan yang kelima, menanam kembali hutan yang gundul. Dengan menanam kembali hutan yang gundul dapat melestarikan alam secara alami. Dan yang keenam, melakukan tebang pilih. Melakukan tebang pilih dapat menghindari terjadinya tanah longsor. Dan masih banyak lagi cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Demikianlah penyampaian materi dari Ustadzah Diah hari ini. Semoga dapat difahami dan bermanfaat ya. Silahkan diputar kembali videonya supaya soleh dan solehah lebih paham lagi. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.